Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Bagaimana Cara Hari Sky. Baik para Bapak Ibu bendahara yang sedang membuka video ini, tentunya Anda sudah berada pada video yang benar, di mana pada video kali ini saya akan mereview dua file paket lengkap untuk keperluan Bapak Ibu bendahara pos, yaitu pertama file Excel aplikasi pembukuan otomatis, kemudian file kedua juga file Excel tentang kwitansi otomatis. Jadi dalam review kali ini adalah versi lengkap, di mana Bapak Ibu pasti membutuhkan dua file ini. Nah, tidak berlama-lama lagi, pada video kali ini saya akan mereview pertama untuk aplikasi Excel pembukuan laporan dana bos secara otomatis. Reviewnya, dalam file tersebut ada 6 sheet yang harus Bapak Ibu isi, yaitu profil sekolah, kemudian RKAS rinci, RKAS ringkas, BKU, daftar aset, dan persediaan barang. Alasannya, isian-isian pada sheet ini harus menyesuaikan masing-masing isian sekolah yang berbeda-beda, karena itu pada sheet-sheet ini tidak dapat saya otomatiskan. Kemudian dari isian ke-6 sheet ini nanti akan diotomatis sheet koper, kemudian berita acara kesepakatan dana bos, papan informasi publik, rekap dana bos K7, laporan format K7B, K7C, buku pembentuk kas tunai, buku pembentuk kas bank, buku pembentuk pajak, kemudian rincian objek belanja atau ROB, SPJ fungsional, kemudian SPTJ, SPTJM, berita acara rekonsilidasi, dan terakhir adalah laporan format K7A, yang mana Bapak Ibu bendahara sangat perlukan untuk dilaporkan secara online pada portal boskemdikbud.go.id. Baik, kita mulai review untuk aplikasi pembukuan otomatis. Ini filenya. Pertama tadi yang harus diisi adalah pada profil sekolah. Pada profil sekolah ini ada sel yang berwarna putih, silakan diisi sesuai dengan permintaan data. Misal pada ini periode tahun 2020, nama sekolah, NPSN, kemudian jenjang pendidikannya, ada SD, SMP, SMA, SMK. Kita pilih misalnya SMP. Di sini jumlah dana bos akan terhitung otomatis. Jadi file ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu yang SD, SMP, SMA, SMK. Ini fleksibel filenya, karena format kita bos semuanya sama di Kemdikbud. Silakan lengkapi. Yang ini untuk kop sekolah, kemudian kode pos, terus nomor-nomor SK, nama NPWP sekolah, nama ketua komite, kemudian nama Kepsek, data bendahara, jumlah siswa, tahap laporan, kemudian tanggal penutupan kas terakhir. Nah, pada sheet ini silahkan Bapak Ibu isi dengan selengkap-lengkapnya. Kemudian setelah itu RKAS rinci. Pada RKAS rinci ini saya hanya menyiapkan format. Silakan nanti Bapak Ibu bisa diedit, tidak mempengaruhi dari isian otomatis, karena ini hanya keperluan internal. Silakan diisi, kalau tidak diisi pun tidak masalah. RKAS rinci, kemudian RKAS ringkas. Nah, RKAS ringkas ini wajib diisi secara manual, karena nanti ini akan ada isian pada sheet RKAS ringkas ini diotomatiskan kepada format laporan yang lainnya, seperti K7A, K7C, dan sampai beberapa
rekap yang lainnya juga memerlukan data di RKS ringkas ini. Silakan Bapak Ibu isi seperti biasa RKS ringkas, misalnya pada pembelanjaan belanja barang jasa dan bos itu diisi pada tiap TW-nya sesuai dengan pembelanjaan Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan pada TW1, TW2. Ini yang pasti pada saat ini kita hanya akan melaporkan penggunaan dana pada TW1 dan TW2, tapi untuk TW3 dan TW4 pada RKS ringkas juga tetap harus diisi. Silakan ambil sumbernya dari RKS rinci Bapak Ibu. Kemudian setelah RKS ringkas diisi, lebih lanjut yang manual tadi adalah daftar aset. Daftar aset juga sesuaikan daftar aset Bapak Ibu yang belanja modal. Di sini tidak bisa saya otomatiskan karena berkaitan dengan ini, merek, tipe. Misalkan laptop, karena ini kan berbeda-beda. Merek tipe laptop yang kita beli masing-masing sekolah berbeda-beda. Dan harganya juga berbeda-beda. Jadi itu untuk harga tidak masalah, tapi yang paling masalah adalah di merek dan tipenya ini. Ini harus sesuai dengan spek yang Bapak Ibu belanjakan. Setelah aset, kemudian format persediaan barang, ini juga masih manual, tidak otomatis. Karena misalkan di sini kode belanjanya untuk ATK dan jenis-jenis ATK apa saja yang dibelanjakan uraiannya itu Bapak Ibu pasti berbeda-beda setiap sekolah. Baik dalam jenis, nama alat, dan TP-nya. Karena itu sheet ini juga tidak diotomatiskan. Nah, setelah tadi mengisi profil, kemudian RKS rinci, RKS ringkas, kemudian persediaan barang dan aset. Terakhir yang Bapak Ibu kerjakan pada aplikasi ini yang manual adalah sheet BKU. Di sini saya sudah munculkan dalamnya berwarna merah, isiannya ini silahkan Bapak Ibu hapus nantinya. Setelah dihapus, perhatikan di sini ada tulisan warna biru, ini jangan dihapus. Kemudian yang perlu diedit di sini adalah di kolom TW. Ini ada 1, 1, 1, di bawahnya ada 2. Ini menunjukkan bahwa transaksi belanja yang ini berada pada TW1, kemudian yang di bawahnya ini adalah transaksi belanja pada TW2. Nanti ini kaitannya akan cover untuk laporan-laporan K7 seperti K7A. Dia akan langsung menghitung otomatis yang TW1 berapa dan TW2-nya berapa. Kemudian di dalam isian ini untuk panduannya mungkin yang kode-kode yang mungkin membuat bingung. Tanggal saya kira jelas, bulan ini menyesuaikan bulan pada tanggal, hanya ditulis secara nama bulan. Kemudian kode LRA. Kode LRA diambil dari sheet kode. Silakan diperhatikan, di sini ada sheet kode di bawah ini. Di sini ada kode LRA. Silakan di copy paste kode-kode yang di sini sesuai dengan jenis belanja yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan tadi di nomor 1 belanja alat peraga. Alat peraga atau bahan dalam kode ini termasuk kodenya adalah, nah ini belanja alat peraga dan bahan, kodenya yang ini. Silahkan di copy, kemudian ya, pastekan di sini. Kemudian kode LO juga perhatikan di kode daftar kode. Di sini ada kode LO yang ini. Saldo awal atau sisa saldo, kemudian bank masuk itu BM, bank keluar BK, bunga bank BB, jasa giro JG, kas masuk KM, kas keluar KK. Nah, di sini tadi secara urutan pertama kita membuka BKU dengan saldo yang ada pada tahap yang lalu.
yaitu SO. Kemudian tentunya kita akan mencatat dana masuk ke rekening bank, terima dana. Kemudian pasti kita harus menarik dulu dana dari bank, maka kodenya BK. Kemudian setelah ditarik dari bank akan masuk ke kas tunai, berarti kas masuk penerimaan ke kas tunai. Setelah itu baru kita bisa melakukan transaksi belanja dengan kode LO-nya KK, kas keluar. Nah, yang KK ini yang harus dilengkapi dengan kode ILRA, kemudian kode SNP, kemudian kode K7A. 3 kode ini yang wajib harus Bapak Ibu isi. Nanti kaitannya akan mengotomatiskan pada laporan K7A. Dan format ini karena saya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, kami ada yang namanya SAL P2 Bos. Baik kawan-kawan yang dari Kalbar, ini format sudah saya otomatiskan untuk SAL P2 Bos. Nanti tinggal copy paste, kita akan review di akhir video untuk yang Kalbar. Jadi kembali secara umum setelah Bapak Ibu mengisi pada BKU ini secara lengkap, kolom-kolomnya, penerimaannya, pengeluarannya, untuk yang saldo ini sudah otomatis. Jadi cukup mengisi sampai pengeluaran. Mulai dari transaksi uang masuk ke bank, BM, uang tarik dari bank, kemudian uang dimasukkan ke kas tunai, belanja barang atau belanja perorangan. Kemudian pajak masuk PJM, kemudian pajak keluar PJS, setor pajak. Jenis pajaknya kita hanya ada 3 jenis, yaitu PPN, pajak PPh 21 dan pajak PPh 23. Sedangkan untuk pajak PPh 22 belanja barang tidak dipungut sesuai dengan aturan perpajakan untuk dana BOS yang dikeluarkan oleh PMK Menteri Keuangan. Dalam file ini videonya juga ada saya berikan link, silakan nanti dilihat linknya pada nanti review di kwitansi. Baik Bapak Ibu, setelah melengkapi isian pada BKU seperti ini, maka pekerjaan Bapak Ibu pada pembukuan sudah selesai. Hanya cukup tinggal mengedit, mengecek tampilan, kemudian mengedit, cek isi-isi yang diperlukan, apakah sudah sesuai dengan data yang sekolah Bapak Ibu. Jika tidak, maka silahkan sesuaikan kembali. Pertama kita lihat format yang sudah diotomatis, berita acara kesepakatan. Di sini pada kop ini menyesuaikan tadi kopnya di profil. Misalkan di sini kita ganti atau kita hapus, maka berita kesepakatan ini Bapak Ibu bisa lihat ini juga akan berubah juga. Maka silahkan dicek. Ini juga sudah otomatis isiannya. Pada berita acara kesepakatan ini intinya ada uraian jumlah uang, kemudian di bawahnya ada format untuk pengisian nama yang hadir dalam rapat berita acara kesepakatan ini. Silakan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian format berikutnya juga adalah info publik. Ini biasa diminta oleh dinas agar kita memasang papan informasi di depan sekolah. Nah, ini bisa Bapak Ibu pakai untuk referensi jenis item belanja sesuai 12 pos penggunaan pada juknis. Kemudian di sini juga sudah diotomatiskan pada triwulan 1 sekian, triwulan kedua, ketiga dan keempat. Ini kemudian berita acara rekonsilidasi ini sudah otomatis. Silahkan Bapak Ibu cek nantinya jumlah dana BOS, kemudian jumlah pajak, belanja pegawainya, kemudian belanja barang dan jasa sampai saldo akhir nanti sudah akan otomatis. SPJ fungsional di sini juga sudah otomatis. Penerimaan BOS tahap 1, tahap 2, kemudian penggunaan jumlah penerimaan, kemudian penggunaan untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa
sampai ke barang modal jika ada, kemudian sini belanja modal, dan sampai jumlah saldo. Ini otomatis juga. Yang berikutnya SPTJ sudah otomatis, silahkan dicek data-datanya. SPTJM juga sudah otomatis. Kemudian rekap ini juga sudah otomatis. Format K7 ini juga sudah otomatis, silahkan dicek. Format K7 yang B yaitu register penutupan kas juga harusnya otomatis, hanya nantinya perlu dicek ini karena ada saldo, punya saya ada saldo kas tunai sebanyak 10 juta, maka ini diisi 100 agar sini muncul 10 juta. Nanti Bapak Ibu sesuaikan, jika saldonya 5 juta berarti di sini isi 50. Karena 50 kali 100 adalah 5 juta. Terus K7C berita acara pemeriksaan kas. Ini sudah otomatis juga. Berikutnya setelah ini BP kas, buku pembantu kas tunai. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan dulu sebentar. Nah, ini ada Bapak Ibu lihat di sini ada kosong karena sel ini merujuk kepada sel yang isian di BKO dan khususnya dia akan mengambil yang berkode KK. SO pas diambil, kemudian kode KK diambil. Nah, maka di sini ada muncul ada kosong 2 baris karena di BKO 2 baris ini adalah kodenya BM, berarti transaksi bank. Maka tidak masuk ke buku pembantu kas tunai. Sini kosong. Nah, nanti sebelum Bapak Ibu cetak, perhatikan dulu di sininya disorot semua pada sudut atas ini, disorot, diklik. Kemudian tekan klik 2 kali di sembarang tempat nama baris, klik 2 kali seperti tanda ini, ada tanda panah atas bawah, diklik 2 kali agar muncul semuanya transaksi dulu sesuai dengan format BKO, karena kita khawatir nanti ada yang tidak muncul seperti ini, misalkan sudah terhidden, saya khawatirnya ada saya hiddenkan. Di sini ada yang hilang, maka untuk memunculkannya klik ini, kemudian klik 2 kali, akan muncul semuanya dulu, yang kosong pun akan muncul. Baru setelah itu Bapak Ibu sorot sel yang akan disembunyikan, klik kanan, hit, sembunyikan. Terus dicek juga sampai ke bawah, jika ada yang masih kosong, sama, disorot, kemudian klik kanan, hide. Ini juga disorot, klik kanan, hide. Oke, lakukan sampai sampai terakhir. Nah, misalnya sampai di sini. Ini juga disembunyikan, di hide. Nah, kita akan mendapatkan format yang seperti ini. Ini untuk pembuku tugas. Kita lanjut ke buku pembantu bank. Nah, ini juga sama, sebelumnya usahakan diklik dulu, diingat, diklik, sorot semua sel, kemudian klik 2 kali agar tidak ada yang tersembunyi dulu sel barisannya. Jika sudah, sama konsepnya dengan BP kas tadi, di sini hanya akan memunculkan data yang berkode transaksi bank. Kalau kita lihat di BKO, tadi yang ini, sel baris yang kedua dan ketiga, ini berkode BM, bank masuk dan bank keluar. Maka ini akan muncul di buku pembantu bank. Nah, nanti Bapak Ibu silakan juga di-hide-kan yang tidak diperlukan. Ini kita hide. Kemudian di bawah juga kita hide, cari transaksi yang berikutnya. Nah, sampai sini berarti klik kanan, hide. Terus yang ini juga di
klik kanan, hide, dan seterusnya sampai di bawah. Jika ada masih kosong, di hide terus, maka kita akan mendapatkan isian pada buku pembentuk bank seperti yang kita inginkan. Kemudian setelah buku pembentuk bank adalah buku pembentuk pajak. Ya, konsepnya sama juga, pekerjaannya seperti yang sebelumnya, bahwa semua itu harus disorot terlebih dahulu, kemudian klik 2 kali agar semua sel barisnya terbuka, termuncul. Nah, di sini kenapa yang di atas kosong? Karena di atas pada isian BKU adalah kode bank, kodenya kas masuk. Pajaknya baru muncul, saya kumpulkan di bagian terakhir dari transaksi biar untuk memudahkan melihat pajaknya. Nah, karena itu maka di buku pembantu pajak dia akan muncul juga di barisan terakhir. Nah, di sini sama seperti yang tadi, yang kosong, barisan yang kosong silakan disorot, kemudian klik kanan di hide. Ya, ini yang bawah juga masih ada yang kosong, silahkan disembunyikan. Sorot, klik kanan, hide. Ya, maka kita sudah mendapatkan transaksi pada buku pembantu pajak sampai nilainya 0 nihil jika sudah dibayar semua. Seterusnya, untuk format rincian objek belanja atau sering disingkat ROB, di sini ada sedikit perbedaan penggunaan. Pada kode nama barang di sini, Bapak Ibu klik, di sini ada tanda panah kecil, diklik, silakan dipilih sesuai rincian objek belanja yang ingin dimunculkan, misalkan honor guru. Nah, kemudian dilihat di sini, jika di sini 0, berarti Bapak Ibu tidak perlu memprint karena tidak ada transaksi belanja untuk guru. Jika ada misalnya seperti ini, nah ini ada, maka di sini Bapak Ibu harus mencari di mana dia transaksinya, yang ini. Nah, maka yang lain nanti disembunyikan, yang kosong disembunyikan. Kemudian yang ada isiannya dimunculkan sehingga menjadi 0 harusnya. Kalau udah benar, dia akan menjadi 0. Yang mana tadi? Ah, yang ini. Berarti pada BKU saya ada 2 kali transaksi pembayaran, sehingga nantinya jumlah anggaran yang ada di RKAS yaitu 4.500.000 dibayar pada tanggal 30 Maret sebanyak 2.200.000, masih sisa anggaran 2.250.000, dibayar lagi pada bulan Juni 2.250.000, sehingga sisa anggarannya 0 nihil. Oke, ini sudah membaca otomatis ya. Kemudian jika nantinya mau ambil belanja cetak, misalkan di ada 2.500.000. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sininya tidak ada transaksi, karena itu harus diklik dulu, semua sel disorot, klik 2 kali, maka baru kita lihat. Nah, ini ada 2 transaksinya. Nah, jadi yang kosong Bapak Ibu sembunyikan seperti ini. Klik kanan, hide. Kemudian yang bawah juga disembunyikan. Ini masih ada saldo, berarti di bawahnya juga masih ada transaksi. Kita lihat di bawahnya. Nah, ini klik kanan, hide. Klik kanan, hide. Berarti, nah ini sudah 0, artinya sudah tidak ada lagi transaksinya. Maka ini juga silakan di hide sampai kolom baris terakhir. Klik kanan, hide. Nah, seperti ini. Baik. Terus terakhir setelah ROB adalah K7A.
Ini format K2A sudah otomatis, tidak perlu di apa-apakan lagi, karena itu saya sudah kunci. Nanti kalau ibu bapak memerlukan mau mengedit, silahkan hubungi kontak saya, akan saya berikan kode password untuk membuka sheet pada K2A jika ada terjadi error. Jika tidak, silahkan dipakai, hanya cukup cek penggunaan pada tampilan printout-nya. Semua data-data isiannya sudah saya otomatiskan. Nah, ini yang dipakai Bapak Ibu untuk melaporkan di format BOS online. Misalkan seperti ini, kita buka sebentar format BOS online-nya di alamat ini. Ya, bos.kemdikbud.go.id garing portal garing welcome. Ini alamat untuk melaporkan BOS online. Pilih login sekolah, di bagian bawah itu ada tulisan login sekolah. Di sini pilih menggunakan SSO login SSO Dapodik. Silakan dimasukkan user password Dapodik sekolah Bapak Ibu. Maka biasanya kita melibatkan operator, karena yang tahu password dan email untuk Dapodik adalah operator. Silakan ditanyakan kepada operator sekolah Bapak Ibu. Setelah muncul di sini, kemudian laporan sekolah. Nah, ini tahap 1, tahap 2. Ini ada komponen-komponennya. Ini saya sudah membuatnya. Kalau mau diedit, bisa diedit dengan mengklik tombol ubah. Jika Bapak Ibu belum melaporkan, maka di sini nanti tombol tambah untuk menambah laporan tahapnya. Kita lihat. Nah, di sini tahap 3, karena saya belum tahap 3, belum saya laporkan. Kalau Bapak Ibu belum melaporkan tahap 2, di sini akan ada pilihan tahap 2. Baru kemudian diisi yang diterima berapa, peserta didiknya, penggunaan untuk PPDB-nya berapa, kemudian penggunaan untuk pengembangan perpustakaan, pengembangan untuk kegiatan belajar dan ekstra. Semua itu sudah bisa dilihat pada ini. PPDB-nya 750, kemudian perpustakaannya sekian, pembelajaran dan ekstra, sampai pembayaran honor. Ini angka-angka pada bagian bawah ini dituliskan ulang ke isian-isian di laporan BOS online ini sampai pembayaran honor. Setelah selesai, maka klik tambah. Baik, itu untuk laporan BOS online dari pembukuan sampai K2A. Kita lanjut, karena ini durasinya 2 file yang akan direview. Semoga Bapak Ibu masih bertahan. Yang kedua, kita akan mereview file kwitansi otomatis. Untuk file otomatis kwitansinya terbilang, ada tulisan terbilang untuk nilai secara otomatis. Sheet yang diisi ada 2 sheet. Yang pertama profil sekolah, kemudian yang kedua isian kwitansi. Di isian kwitansi ini harus lengkap data-data yang harus diisi. Jika sudah lengkap, maka selanjutnya sudah otomatis format kwitansi untuk belanja, kemudian format faktur nota belanjanya, format surat pesanan belanja, surat terima barang, kemudian kwitansi perorangan akan otomatis muncul dan tinggal print. Baik, kita mulai review filenya. Ini filenya. Pertama dicek adalah profil sekolah. Pada profil sekolah juga seperti di BKU tadi, isian-isian yang putih silahkan dilengkapi. Ini boleh dipilih negeri, swastanya, SMA, SMK, SD, SMP-nya. Kemudian ini tahun anggaran, periode,
Ini triwulan, ini adalah format untuk penomoran jumlah siswa. Nah, ini setelah diisi, maka kedua isian kwitansi. Di sini isian kwitansi Bapak Ibu harus mengisi secara lengkap agar isian kwitansi juga dapat kita print dengan lengkap. Pada kolom pertama, Bapak Ibu isi nomor urut kwitansinya, kemudian pada kolom di bawah, kalau ini nantinya jenis belanja barang, ada barang, uraian barangnya ada, maka Bapak Ibu harus mengisi nomor berikutnya yang di bawah ya. Seperti ini. Misalkan dari kwitansi nomor 1, maka di sini 1.1, di bawahnya 1.2, 1.3 dan sampai 1.20 ini harus diisi. Untuk isian barangnya walaupun belum sampai 20 atau tidak sampai 20 item juga tidak masalah, tapi nomor tetap harus sampai 20 karena kaitannya akan berkaitan dengan format faktur. Jadi pada faktur saya siapkan 20 item belanja. Tidak boleh lebih. Jika Bapak Ibu nanti lebih dari 20, maka batasi sampai 20 saja untuk belanja pada kwitansi tersebut. Nanti selebihnya bisa dibuatkan kwitansi nomor 2. Selanjutnya pada sel berwarna merah ini sudah diotomatiskan. Jika nanti Bapak Ibu belum lengkap, ini cukup diketik tanda sama dengan, kemudian klik sel sebelahnya. Seperti itu. Berikutnya kode belanja. Kode belanja di sini ada dua jenis, B dan TR. B artinya jenis kwitansi ini adalah belanja barang ke toko. Kalau TR, jenis kwitansi ini adalah pembayaran kepada perorangan. Jadi ini dipisahkan karena nanti akan ada dua jenis kwitansi yang diakibatkan oleh kode ini. Yang pertama kwitansi belanja yang ini. Kalau di SB, kalau di sininya TR, kalau Bapak Ibu salah mengetiknya, maka di sini akan merah. Artinya ada warning tidak bisa di-print atau tidak boleh di-print karena ini bukan belanja. Kita kembali ke isian. Kode rekening, silahkan dilihat kode rekeningnya di sini. Ini harus diisi karena di kode rekening itu akan berakibat pada kwitansi jasa perorangan. Kalau di sini yang kosong, nanti pada kwitansi yang seperti ini, yang TR. Nah, kita lihat ini TR. Kalau dia B, dia akan merah, arti memberi warning kepada kita tidak perlu di print, karena itu adalah kwitansi belanja. Ini yang kita perlukan di sheet ini, kwitansi TR. Maka ini kode TR, dia putih. Di bawahnya ada rincian jenis objek belanjanya. Ini dia dapat dari kode rekening tadi. Jika nantinya Bapak Ibu tidak mengisi kode rekeningnya seperti ini, maka pada kwitansinya ini akan hilang pada kode objek belanjanya. Karena itu harus diisi. Selanjutnya untuk jenis belanja ini, dalam isian kwitansi saya hanya contohkan satu untuk jenis model belanja, satu untuk jenis pembayaran perorangan. Untuk yang jenis belanja, tadi pada nomor 11, 12, 13 dan seterusnya Bapak Ibu isi jenis-jenis pembagian dalam kwitansi, kemudian lengkapi jumlahnya berapa, kemudian satuannya apa. Misalnya ini bibit tanaman sayuran 2 pack, harga per packnya itu 75.000, kemudian jumlah harganya 150.000, dan total dari harga ini adalah nilai kwitansinya masuk di sheet ini, nilai kwitansi masuk ke sini. Ini yang akan muncul di kwitansi nantinya. Nilai ini yang masuk ke kwitansi. Kita lihat. Nah, ini nilainya masuk ke kwitansi dan ini adalah terbilangnya Rp1.770.000.
Kalau kita rubah misalkan tadi 120.000, maka di kwitansi juga akan membaca 120.000 secara terbilang. Untuk ini PPN untuk belanja barang di atas 1 juta. Sekarang harusnya di atas 1 juta tidak kena pajak. Yang kena pajak itu jika misalnya 2.100.000. Nah, baru dia akan kena pajak. Silahkan nanti cek file ini, juga akan saya lengkapi filenya untuk aturan pajak. Ya, ini cara hitung pajak bos. Oke, ini cara hitung pajak PPN. Jika di notanya 2.750.000, maka PPN-nya adalah 250.000. Jumlah PPN-nya dan dibayar ke toko. Ini nanti filenya bisa Bapak Ibu dapatkan satu paket dengan file ini. Jika Bapak Ibu yang berminat, nanti silakan hubungi, maka saya akan kirim filenya. Ada 3 berarti, yaitu pembukuan, kemudian kwitansi, dan cara aturan pajak. Lanjut ke review PPN. Sudah dirumuskan untuk PPN nilai belanja dibagi 11, kemudian PPh tidak perlu dipungut. Tanggal belanja silakan diisi. Perhatikan formatnya pakai tanda petik atas agar nantinya bisa masuk ke format kwitansi. Jika dia format tanggal, nanti tidak terbaca. Ini tanggal lunas sudah, silakan juga dilengkapi. Nama tokoh atau nama penerima. Kalau ini belanja barang berarti di sini nama tokoh. Jika ini kegiatan perorangan seperti di bawah, ini berarti nama jabatan penerima. Kemudian nama penerimanya, nama tokoh, nama orang tokohnya. Di sini nama orang penerimanya. Kemudian alamat silakan lengkapi. Untuk tokoh khususnya harus dilengkapi dengan NPWP. Ini orang perorangan. Kalau PNS juga harus wajib agar bisa terhitung pajak PPh 21-nya. Baik Bapak Ibu, hanya ini. Tinggal nantinya kalau Bapak Ibu lanjutkan, silakan nantinya di view heading munculkan. Sini silakan ditambahkan, tapi perhatikan nambahnya jangan di bawah sini Bapak Ibu. Nanti kaitannya dengan perumusannya. Nanti untuk nambahkannya pas di bawah yang isian terakhir, diklik. Nah, ini sebanyak yang diperlukan. Klik kanan, insert. Baru Bapak Ibu silakan lanjutkan kwitansi Bapak Ibu nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Jika belum cukup, silakan ditambahkan lagi, insert terus. Hanya perhatikan jangan menambahkannya di luar jumlah kwitansi. Jangan menambahkannya di bawah sini. Karena rumusan ini sudah menghitung sampai yang di dalam isian saja. Jika Bapak Ibu tambahkan di bawah, maka tidak akan masuk ke kwitansi belanja dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, ini yang diperlukan. Setelah dilengkapi data isian pada isian BKW ini, maka Bapak Ibu tinggal cek dan print faktur nota. Kita cek. Nah, di sini tadi karena dia di sini kodenya TR, maka ini merah. Karena faktur nota hanya berlaku untuk belanja barang pada toko. Kita lihat nomor 1, kodenya B belanja, maka dia putih. Nah, ini sudah masuk datanya. Sudah otomatis. Kemudian surat pesanan juga sama. Kalau ini TR, dia tidak bisa di print. Alihkan ke 1. Ini sudah otomatis. Surat terima juga sama, sudah otomatis. Kalau nanti ada kode TR, maka dia akan merah. Isinya pun kosong.
kwitansi belanja ini sudah otomatis juga. Di sini ada kwitansi jasa perorangan juga sudah otomatis. Ini dilengkapi di bagian bawahnya ada daftar terimanya. Nah, ini tadi yang saya maksud panduan pajak. Nanti Bapak Ibu silakan klik link ini secara manual, akan juga menuju ke video review aturan perpajakan pada 2019-2020. Terakhir, untuk teman-teman Kalbar asal P2 Bos, sedikit saya tambahkan pada BKU pembukuan aplikasi ini silakan diisi pada BKU-nya secara lengkap. Maka nantinya Bapak Ibu Bendahara Bos Kalbar tinggal selanjutnya dikopikan pada BKU ini ke format isian sal P2 Bos. Ini untuk kolom-kolomnya sudah saya sesuaikan, tinggal dikopikan, pastikan, kemudian impor, maka transaksi untuk pelaporan sal P2 Bos BKU-nya akan otomatis terisi. Baik, ini yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Yang berminat seperti biasa silakan kontak pada nomor HP WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga sukses dalam semua pekerjaannya.